Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani 1%. Oke kawan, kali ini saya akan aplikasikan hidrogen peroksida atau H2O2 ya. Hidrogen peroksida adalah cairan kimia yang bisa dipakai untuk sanitasi serta disinfektan. Biasanya dipakai 3%. Kalau petani pakai yang 50% konsentrasinya. Dan H2O2 ini bukan termasuk pestisida ya kawan-kawan. H2O2 ini memiliki sifat yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Oke kawan, bagaimana aplikasinya? Kenapa saya pakai H2O2? Karena di lahan ini sudah ada yang terkena layu. Jadi fungsi H2O2 bisa membunuh jamur dan bakteri, tapi juga bisa membunuh bakteri baiknya juga ya kawan-kawan. Oke, bagaimana aplikasinya? Biar bakteri baik juga akan tetap bisa berkembang dan bakteri patogen akan mati. Dan jangan lupa subscribe ya bagi kawan yang belum sempat subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke kawan, di beberapa titik di lahan ini ada 1-2 yang sudah terkena layu, entah itu layu fusarium atau layu bakteri. Artinya di lahan ini ada ancaman patogen ya kawan. Maka dari itu saya akan mencoba aplikasikan H2O2 ini di lahan cabai saya ini ya kawan. Karena setiap hari apalagi malam di sini sering turun hujan, maka lahan cenderung lembab atau pH ngedrop, maka patogen sangat cepat berkembang. H2O2 atau hidrogen peroksida itu adalah cairan yang bisa membunuh bakteri dengan dosis 3 mili per liter air. Jadi H2O2 50% diencerkan ke 1 liter air sebesar 3 ml. Oke kawan, setelah kita turunkan konsentrasinya, bisa kita kocor ke lubang tanam yang terkena layu, dan bisa juga kita kocorkan 3 tanaman ke kanan dan 3 tanaman ke kiri, dan juga seberang tanaman juga kita kocorkan H2O2 ini sebanyak 200 ml per lubang tanam. Dengan harapan H2O2 itu bisa menekan perkembangan atau menularkan ke tanaman yang lainnya. Jadi sifat H2O2 adalah membunuh patogen yang ada di dalam tanah, baik yang jahat ataupun mikroba yang baik juga nantinya akan mati. Namun jangan takut, bagaimana cara agar mikroorganisme yang di tanah kembali? Maka 1 minggu setelah aplikasi H2O2, masukkan lagi agen hayati. Karena apa? Dimana tanaman cabai yang terkena layu, di situ kekuatan jamur dan bakteri baik kalah dengan bakteri yang jahat atau terbunuh oleh patogen jahat yang sudah menguasai perakaran cabai. Jadi solusinya adalah kita bunuh semua patogen yang sudah menguasai akar pada cabai. Karena kalau kita biarkan, takutnya nanti koloni patogen akan menjalar ke semua lahan. Jadi kita hentikan perkembangannya atau kita musnahkan dengan mengocorkan H2O2 pada lubang tanam tersebut. Namun perlu diingat, bakteri baiknya atau mungkin kita aplikasi Trichoderma sebelumnya, maka semua itu akan mati. Dengan cara kocor H2O2 3 kanan 3 ke kiri,
dan yang bareng juga sama. Kemudian setelah 1 minggu kita kocor lagi dengan agen hayati, dengan harapan agen hayati akan kembali tumbuh untuk menguasai akar tanaman agar terlindung dari bakteri yang akan datang lagi. H2O2 itu sifatnya kontak ya kawan, hanya bisa mengobati dari luar dan dia tanpa residu. Artinya H2O2 aman bagi tanah karena tidak meninggalkan residu. Untuk fungi sistemiknya, kita bisa spray menggunakan Cabrio-Top, rolling dengan lainnya misal Nativo. Itu untuk membunuh cendawan yang ada di dalam jaringan tanaman ya kawan. Sekali lagi, perkembangan patogen itu baiknya dicegah sejak awal, sejak dari persiapan lahan ya kawan, baik dengan pupuk dasar yang tepat, maka insya Allah kedepannya akan aman dari serangan patogen. Oke kawan, itu sedikit ulasan penggunaan H2O2 untuk tanaman cabai. Sekali lagi, perkembangan patogen itu sebaiknya dicegah sejak awal ya kawan. Sejak dari persiapan lahan yang baik dengan pupuk dasar yang tepat, maka insya Allah kedepannya akan aman dari serangan patogen dan juga panen juga melimpah. Bagi kawan-kawan yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, semoga video ini sedikit bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani cabai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.